Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faralia Ramadhani SPD, guru wali kelas 6 di SD Negeri 19 Sokung. Menjadi guru bagi saya bukan hanya sekedar profesi, tetapi panggilan hati. Setiap hari di sekolah, saya belajar bersama anak-anak tentang arti disiplin, doa, dan semangat hidup sehat. Dalam video ini, saya ingin berbagi aksi nyata yang saya lakukan di kelas, yaitu praktik 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sebuah langkah kecil untuk menanamkan karakter besar pada generasi penerus bangsa. Dari pengalaman saya menemukan kondisi yang cukup menantang. Masih ada siswa yang datang terlambat, tidur larut karena bermain handphone, dan kurang bersemangat saat belajar. Sebagian belum terbiasa berdoa sebelum belajar, jarang berolahraga, dan tidak memperhatikan makanan yang mereka konsumsi. Kondisi ini mendorong saya untuk mencari cara sederhana tapi bermakna, agar mereka bisa membangun kebiasaan positif sejak dini. Adapun tantangan utama yang saya hadapi, yaitu kebiasaan anak yang belum disiplin, lingkungan rumah yang belum mendukung, dan pengaruh teknologi yang sering mengalihkan perhatian. Namun saya percaya, perubahan bisa terjadi jika dimulai dengan cinta dan keteladanan. Meskipun banyak sekali tantangan yang saya hadapi, saya percaya bahwa setiap kebiasaan baik yang kita tanamkan sejak dini akan membawa dampak positif. Dengan semangat itu, saya mulai mengajak anak-anak untuk memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa memperkuat karakter mereka, baik di sekolah maupun di rumah. Berikut adalah 7 kebiasaan yang saya harapkan bisa menjadi pondasi yang kokoh untuk membentuk pribadi mereka yang hebat. Kebiasaan pertama yang kami lakukan yaitu kami memulai setiap pagi dengan berdoa bersama agar anak-anak belajar bersyukur dan disiplin spiritual. Selain itu, mereka juga diajak untuk membaca surat-surat pendek secara bersama-sama. Kebiasaan kedua yaitu membiasakan bangun pagi dan disiplin waktu. Di era digitalisasi, banyak sekali anak-anak yang tidur larut malam karena bermain handphone, dan akhirnya mereka terlambat datang ke sekolah. Untuk mengubah kebiasaan itu, saya membiasakan mereka datang hadir tepat waktu setiap hari. Siswa yang hadir lebih awal, saya apresiasikan dengan stiker bintang atau pujian, agar mereka merasa bangga dan termotivasi. Dari sinilah mereka belajar bahwa waktu adalah amanah. Dan kebiasaan menghargai waktu adalah langkah awal untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kebiasaan ketiga adalah berolahraga bersama. Setiap Jumat pagi, kami memulai hari dengan senam bersama. Senam ini bukan hanya untuk menjaga tubuh tetap sehat, tetapi juga untuk membangun kebersamaan di antara kita semua. Olahraga ini mengajarkan anak-anak pentingnya rutinitas fisik, meningkatkan energi, dan membantu mereka lebih fokus dalam belajar. Setelah senam, kami melanjutkan dengan kegiatan Jumat bersih. Anak-anak bersama-sama membersihkan sekolah, menyapu halaman, dan merawat tanaman. Ini adalah kesempatan untuk mengajarkan mereka tentang tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Kebiasaan keempat, anak-anak diminta untuk membawa bekal bergizi dari rumah, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan lauk bergizi. Ini adalah langkah untuk membiasakan mereka makan makanan sehat setiap hari. Kami ingin anak-anak belajar memilih makanan yang baik untuk tubuh mereka. Kebiasaan kelima adalah gemar belajar. Setiap paginya, anak-anak diberi waktu untuk membaca buku selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kami mendorong mereka untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kebiasaan membaca yang menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga aktif dalam diskusi kelompok, saling berbagi ide dan solusi dalam setiap pelajaran. Dengan kebiasaan ini, kami berharap mereka tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga mengembangkan kecintaannya terhadap pengetahuan yang akan berguna sepanjang hidup. Kebiasaan keenam ialah bermasyarakat. Kami mengajarkan anak-anak untuk bekerja sama melalui kerja bakti, piket kebersihan, dan kegiatan sosial lainnya. Di sini mereka belajar untuk saling menghargai, membantu teman yang membutuhkan, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Melalui kebiasaan ini, kami ingin menumbuhkan rasa tanggung jawab dan empati, agar anak-anak tumbuh menjadi individu yang peduli dengan masyarakat dan lingkungan.
Dan yang terakhir adalah membiasakan tidur yang cukup. Kami mengedukasikan anak-anak tentang pentingnya tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh dan otak. Kami juga mengingatkan mereka untuk tidak bergadang terlalu malam, agar tubuh tetap cukup beristirahat dan siap untuk kegiatan belajar keesokan harinya. Dengan kebiasaan ini, kami berharap anak-anak memahami pentingnya tidur yang berkualitas sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang mendukung pembelajaran dan perkembangan mereka. Setelah 7 kebiasaan ini diterapkan secara konsisten, perubahan positif mulai tampak. Anak-anak datang lebih tepat waktu, lebih sopan, dan lebih peduli terhadap teman dan lingkungannya. Mereka juga terlihat lebih fokus dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Rekan guru dan kepala sekolah pun merasakan suasana kelas yang semakin kondusif dan menyenangkan. Dari praktik ini, saya belajar bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan cinta dan keteladanan. Ketika guru, siswa, dan orang tua bersatu, kebiasaan baik bukan sekedar rutinitas, melainkan budaya positif yang menghidupkan sekolah. Demikianlah aksi nyata yang telah saya laksanakan di kelas 6 SD Negeri 19 Soko. Semoga praktik ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menanamkan kebiasaan baik kepada peserta didik. Karena dari kebiasaan kecil, lahirlah karakter yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.